Jadi nanti guys ya, ada tim-tim yang menyelidiki hal itu guys ya, disiasat siapa yang benar siapa yang salah. Mana buktinya ya dari bodycam itu guys ya. What's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, di video sebelumnya ya kan kita sempat membahas ada player dari Indonesia yang datang ke Malaysia guys ya, jalan-jalan dan akhirnya jumpa dengan anggota PDRM atau URB lah geng ya. Mereka kena operasi dan ringkas cerita player Indonesia ini melakukan tuduhan bahwasanya wah kena pau nih harus kasih duit ya, tapi kenyataannya semua anggota PDRM atau penguat kuasa yang ada di Malaysia itu mereka ternyata menggunakan bodycam. Nah, dikarenakan ada bodycam inilah mereka sangat tidak mungkin jika melakukan rasuah ya, pau kepada turis ya. Dan di video ini saya akan mengulas guys. Saya akan coba untuk mengulas sebenarnya apa fungsi dari bodycam dan negara mana saja yang sudah menggunakan bodycam geng ya. Oke, sebelumnya geng, sebelum kita mulai video ini yang sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Oke, seperti tertera di layar kalian masing-masing ya geng ya. Inilah dia geng, fungsi utama dari kamera badan bodycam dari polis adalah untuk meningkatkan accountability dan ketelusan ya, ketulusan dalam penugasan harian mereka. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai alat bukti penting dalam proceeding undang-undang ya, proceeding undang-undang itu dia. Fungsi bodycam polis ya. Nah, ini bisa kita baca geng ya. Meningkatkan accountability dan ketulusan ya, membantu mengurangi insiden salah satu polis dan aduan palsu terhadap pegawai. Nah, ini pentingnya guys ya, membantu mengurangi insiden salah laku polis dan aduan palsu terhadap pegawai. Pegawainya siapa ya? Pegawai polisi itu tadi guys ya. Itu. Dan dengan adanya bodycam ini geng sekaligus memberi perlindungan pegawai polis guys ya. Bodycam melindungi pegawai daripada tuduhan palsu atau remeh oleh orang awam ya, karena rekaman dapat menunjukkan konteks penuh sesuatu insiden. Ini bila rekaman bodycam polis URB itu geng yang semasa berjumpa dengan player Indonesia ini didedahkan di publik, alamak boleh viral lagi guys nanti itu guys ya. Itu pengumpulan bukti ya. Rekaman daripada bodycam berfungsi sebagai bukti kukuh di mahkamah untuk siasatan jenayah dan proceeding undang-undang ya. Yang selanjutnya adalah mencegah jenayah dan meningkatkan pematuhan awam guys ya. Karena dengan adanya kehadiran kamera secara visual boleh menghalang kedua-dua pegawai daripada berkelakuan tidak wajar dan orang awam daripada tidak mau bekerja sama atau melakukan tindakan agresif semasa interaksi dengan polis. Jadi bisa dijadikan sebuah bukti juga guys ya. Dan selanjutnya adalah latihan dan penambahbaikan. Apa ini? Rekaman boleh digunakan untuk tujuan latihan, membolehkan jabatan polis mengkaji semula interaksi dan memperbaiki prosedur operasi standar mereka. Oke, jadi mereka bisa mengkoreksi bagaimana cara mereka berinteraksi kepada rakyat atau masyarakat. Ini bagus juga ini guys ya. Nah, negara mana saja yang menggunakan bodycam polis? Nah, ini sudah ditulis di sini guys ya. Banyak negara yang seluruh dunia telah menggunakan pakai atau sedang dalam proses melaksanakan penggunaan bodycam untuk pasukan penguatkuasaan undang-undang mereka. Antara lain termasuklah Malaysia, Singapura, Filipina guys ya. Lalu United Kingdom, UK ya. Program perintis dimulakan di pelbagai jabatan termasuk di London seawal tahun 2014. 2014 sudah pakai guys. Nah, di Amerika Serikat ini guys ya, di US, di China pun juga sudah ya. Dan ini juga cukup menakjubkan guys ya. Di China adalah antara negara terawal yang menggunakan sistem bodycam secara meluas, berevolusi daripada perekam muda kepada peranti lebih canggih. Dan selanjutnya adalah negara-negara Eropa yang lainnya. Soalannya adalah apakah di Indonesia sudah ada bodycam
ternyata sudah ada guys. Dan ini dia guys ya, Polisi Indonesia juga ternyata sudah menggunakan body cam atau kamera tubuh, meskipun penerapannya belum merata di seluruh wilayah dan masih bersifat bertahap ya. Penggunaan alat ini umumnya diprioritaskan untuk personil di lapangan ya, seperti polis, lalu lintas, dan tim patroli. Itu guys ya, tujuannya hampir sama lah geng ya, dengan bodycam yang dimiliki oleh polis-polis di negara-negara yang lainnya guys ya. Polisi Indonesia sudah ada, sudah menerapkan, sudah menggunakan, tapi masih belum merata ya. Itu dia. Oke, dan cobalah kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng ya, beberapa kompilasi video TikTok terkait tentang bodycam yang dimiliki oleh PDRM atau bahkan mungkin penguatkuasa yang lain yang tugasnya ada di jalanan ya. Nah ini dia geng, pengenalan body worn cam PDRM ya. Nah ini ya penerangannya oleh bagian logistik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Krai. Nah ini dia. Jadi ini kamera kecil yang dipakai oleh anggota polis ya, dipasang di bagian dada atau bahu ya, merekam video dan audio secara real ini ya. Tujuannya ya seperti kita baca tadi guys ya, meningkatkan ketelusan, accountability, melindungi orang awam dan juga polis ya, dan sekaligus membantu siasatan juga guys ya. Siapa yang boleh akses? Nah ini, data tidak boleh diakses sesuka hati ternyata guys ya. Hanya pegawai penyiasat dan pendakwa dibenarkan akses. Rekaman dilindungi oleh sistem keselamatan digital. Nah ini kita sama-sama belajar dan tahu lah guys ya. 2025 lebih dari 7.600 unit BWC sudah diagihkan kepada anggota PDRM. Digunakan perangkat ini sejak September 2024. Digunakan sepenuhnya pada suku pertama 2025. Berarti masih cukup baru guys ya. Digunakan di Malaysia guys ya. Ya hampir sudah ada setahun inilah ya. Contoh situasi penggunaan BWC setakat jalan raya, menangkap suspek, interaksi dengan orang awam dalam situasi tegang, dan soal siasat di tempat awam. Nah itu dia ya. Oke, dan ini sepertinya box untuk menaruh charging ya, body cam ya. Kenapa orang awam perlu tahu? Berhak tahu dia bila sedang direkam, boleh minta rekaman jika rasa tidak dilayan adil. Langkah ke arah undang-undang yang lebih telus. Oh ya ini boleh juga nih guys ya, memang kalau seperti ini. Jadi kita masyarakat boleh komplain ya kalau ada petugas yang sekiranya nakal kan. Nah ini peranan orang awam dalam menyokong BWC. Fahami hak Anda semasa berinteraksi dengan anggota polis. Menyokong pemakaian BWC dalam semua jabatan dan unit. Menuntut garis panduan bla 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 bla. Oke, ganti saluran aduan dan memberi kerjasama dengan sokongan pada inisiatif integris polis. Oke, itu ya. Oke, lalu ini dia rumusan dan saranan. Oke, bisa kita baca di sini guys ya. Wajib diperluas seluruh Malaysia secara menyeluruh. Dan ini dia bentuknya guys. Oh ya. Jadi dia bisa menangkap visual dan audio guys ya. Untuk hasilnya tak pasti ini seperti apa guys. Ya, hasil dari rekaman kualitinya aku tak pasti apakah stabil atau gerak-gerak atau macam mana, aku tak pasti. Dan ini ada box ya untuk mencharging sepertinya. Oke. Mantul juga guys ya. Nah itu dia geng, pengenalan body cam dari PDRM guys ya. Sebanyak 7,648 unit kamera badan BWC diagihkan sepenuhnya bagi kegunaan pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia di lapangan di seluruh negara bulan lalu. Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman Datuk Seri Sahabudin Abdul Manan berkata, penggunaan BWC dimulakan secara berperingkat sejak 7 Oktober lepas. 7 Oktober. Katanya keutamaan diberi kepada unit kereta peronda, unit rondaan bermotosikal daripada Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti serta penugasan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Jelasnya lagi, BWC ditempatkan di 157 ibu pejabat polis daerah IPD serta 640 balai polis di seluruh kontingen. Selain itu, PDRM akan mengemukakan permohonan penambahan sebanyak 10,000 unit lagi melalui rolling plan kedua rancangan Malaysia ke-13 tahun depan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke IPD Besut pada Isnin.
Sahabudin berkata penggunaan BWC bersesuaian dengan perkembangan teknologi dan penugasan pihak polis yang semakin mencabar. Tambahnya penggunaan kamera badan itu juga meningkatkan tata kelola yang baik dalam penugasan rondaan pencegahan jenayah dalam kalangan pegawai dan anggota. Nah, ini baru betul, geng. Jadi jika ada bodycam itu kan boleh elak rasuah, geng, ya. Nanti jangan cakap baterai habis pula. Aduh, ya sebelum bertugas harus di charging dulu, guys, ya. Oke, mantap. Next video. Nah, ini dia, ya. Penggunaan kamera badan BWC mampu tingkatkan integriti pegawai dan anggota Bukit Aman. Oke. Jadi memang bodycam ini, geng, dia mampu merekam video dan audio hingga sampai 8 jam. Wah, itu lama, guys. 8 jam penugasan serta akan dijadikan rekaman bukti percakapan dan perbuatan pesalah individu yang diperiksa. Oke. 8 jam, bos. Itu sangat lama sekali, guys, ya. Boleh rekam record selama 8 jam, ya. Wih, luar biasa, guys. Nah, ini dia. Ternyata JPG pun juga menggunakan kamera badan, guys. Oke. Dan ya itu dia. Jadi ada walkie talkie, ada bodycam, ya. Nah, itu. Ya. Bagus tuh, guys. Elak rasuah kan? Nah, itu dia bodycam, bos, ya. Oke. Mantap. Ternyata tidak hanya PDRM aja, geng, ya. JPG pun juga begitu, ya. Oke, baru tahu nih aku, geng. Hati-hati ya untuk kawan-kawan di luar sana, ya, yang nakal-nakal. Abang JPG pun ada bodycam juga, guys. Oke, next video. Di Amerika, polisi itu dipakai bodi kamera saat bertugas. Bayangkan kamera sekecil itu merekam semua interaksi mereka dengan masyarakat. Jadi, awal mulanya tahun 2014 di masa pemerintahan Obama ada seorang pria bernama Michael Brown yang didor polisi hingga ia meninggoy. Nah, dengan kejadian ini masyarakat banyak yang protes. Mereka mempertanyakan keadilan dan pertanggungjawaban atas polisi yang asal dor itu. Presiden Obama pun kemudian memunculkan proposal untuk pendanaan pembelian bodycam. Hal ini membuat polisi terpaksa memakai bodycam tersebut selama mereka bertugas. Jadi, bodi kamera ini hadir sebagai mata ketiga yang merekam kejadian secara langsung. Tujuannya biar semua jadi lebih transparan dan adil. Kalau ada masalah atau keluhan, rekaman kamera bisa jadi bukti yang jelas. Ini juga bisa melindungi polisi dari tuduhan yang tidak benar. Jadi, dengan adanya bodi kamera, diharapkan polisi jadi lebih hati-hati dalam bertindak. Dan masyarakat juga merasa lebih aman karena semua terekam. Intinya, biar semua pihak bisa melihat kejadian yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, itu bagusnya kalau ada bodycam, guys. Berarti jikalau memang itu baterai habis bodycam atau menghilangkan bukti, nggak jelas. Berarti itu semua adalah kesalahan dari pihak polis, guys, ya. Gitu. Jadi memang di sini harus lebih fair, ya, untuk pihak polis agar bodycam ini harus selalu terpasang dan harus selalu terrecord ketika dia bertugas, guys. Betul tak, ya? Itu mantap. Oke. Next video. So kalau kan baru-baru ni kan ada keluar keluar berita kata polis kena pakai bodycam. Apa pendapat tuan kata tu? Okey je, like saya okey sebagai seorang anggota saya okey. Tapi siapa yang buat masalah tu dia akan rasa bermasalah lah. Saya tak ada buat apa, saya okey je. Lagi bagus lah. So at least tak ada masalah rasuah. So tak nak kisah. Saya tak ada masalah, saya okey je. Ya, awak rakam ke apa? Tak ada. Terkantau, geng, sama-sama record, ya. Abang polis tadi guna bodycam, akak ini juga tengah record. Nah, kamu record kah? Ya. Ya, saya doakan semoga lepas ini, ya, semua polis begitu di Malaysia, di Indonesia terlebih lagi, guys, ya. Lebih baik lagi citranya, dikarenakan ada bodycam. Dan tadi sudah saya lihat juga, geng, ya, bahwasanya ternyata di Indonesia pun sudah ada bodycam, tapi ternyata penggunaannya ini masih belum semua daerah diberlakukan, ya. Jadi mungkin kota-kota besar itu baru
atau mungkin sudah dilakukan, tapi untuk kota-kota kecil ya di pedalaman masih belum ya. Itu guys. So itulah geng fungsi dari body cam, dan akhirnya kita mengenali dan mengetahui ya fungsinya seperti apa. Ini udah macam polis-polis di Amerika kan juga seperti itu geng. Awal tahunnya saya juga begitu. Jika ada alat ini ya mantap juga geng ya. Jadi sekaligus bisa melindungi pihak dari petugas officer itu sendiri dan juga dari orang awam, dari masyarakat guys ya. Jadi nanti guys ya ada tim-tim yang menyelidiki hal itu guys ya, disiasat siapa yang benar siapa yang salah. Mana buktinya ya dari body cam itu guys ya. Itulah. So geng ya, macam mana boleh komen di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng ya. Luar biasa, mantul ya. Semoga dengan adanya alat ini ya, citra dari kepolisian ini semakin baik guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Luar biasa, saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.